نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين أما بعد. Pertama dan utama sekali, jemaah sekalian dan Ustadz Ilham Tasmi yang sudah bergabung pada kita pada kesempatan kali ini. Utama sekali, marilah kita selalu memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita bersama. Walaupun mungkin hingga detik ini Allah masih memberikan ujian yang berat bagi kita semua yang ada di berbagai penjuru bumi Allah dengan adanya COVID-19 ini. Akan tetapi di balik musibah ataupun ujian ini, Allah masih memberikan hikmah-hikmahnya. Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Maka dengan teknologi yang Allah berikan pada kita saat ini, kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji agama Islam, dan juga untuk bersilaturahim walaupun kita berada di negara atau tempat yang berbeda. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi kita, qudwah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak bersalawat kepada nabi kita dan marilah kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita dapat syafaat di akhirat kelak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Ustaz yang kita hormati, pertama dan utama sekali yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus dari Minang Sayo dan juga Surau Sydney yang telah menggagas acara dan kajian online yang luar biasa ini. Kemudian Surau Sydney dan Minang Sayo mengajak ACT, PDA Travel dan Minang Diaspora untuk bekerja sama agar kajian ini menjadi syiar di antara perantau-perantau Minang yang ada di seluruh penjuru bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya juga hormati semua tamu-tamu dan juga tokoh-tokoh Minang yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia yang alhamdulillah setiap hari selalu mengikuti kajian online ini dari awal hingga hari ini. Insyaallah kedepannya kajian ini atau kita semua istiqomah menghadiri kajian ini agar Ramadan kita berkah walau hanya di rumah, insyaallah. Amin. Kalian, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Hamzah Akbar yang merupakan seorang hafiz insyaallah yang domisili di Australia. Sedikit informasi untuk Ustadz Ilham, beliau merupakan cucu orang Guguk Randah yang lahir di Sydney. Ya, pada saudara kita Hamzah, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jazakallah khairan kita ucapkan kepada saudara kita Hamzah yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. InsyaAllah dengan pembacaan tilawah tadi, mudah-mudahan menambah keberkahan bagi acara kita nantinya insyaAllah. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit kepada Ustaz bahwa acara ini sebagaimana yang bisa dilihat di layar saya, acara ini ditaja oleh yang awalnya digagasi oleh Soro Sydney dan Minang Sayo Sydney, kemudian bekerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap, PDA Travel, dan Minang Diaspora. Bisa kita lihat saat ini bergabung bersama kita Bapak Nofri selaku Ketua Soro Sydney, kemudian Bapak Nirwan selaku pengurus fundraising Soro Sydney, kemudian ada Ibu Nentis selaku pengurus juga, dan ada Profesor Ismet, tokoh Minang yang ada di Sydney. Kemudian ada Ibu Zani yang merupakan perwakilan KJRI yang ada di Sydney atau di Australia. Kemudian ada Bapak Yusuf Rizal selaku Ketua Minang Sayo dan lain-lainnya dari Sydney. Nah, kemudian Ustadz ada juga bergabung bersama kita, alhamdulillah dari awal sampai akhir selalu mensupport acara kita, yaitu PDA Travel, ada Ustadz Fauzan dan timnya, Ustadz Fauzan Oratos. Nah, kemudian yang juga tidak kalah mensupport acara kita yaitu para pengurus Minang Diaspora Network, Ustadz. Ada di sini Dewan Pembina yaitu Bapak Profesor Fasli Jalal, dan ada juga Bapak Burmalis yang alhamdulillah selalu mensupport dan memviralkan acara kita ini, Ustadz. Alhamdulillah hingga saat ini sangat bagus sekali respon dari masyarakat yang ada di Australia maupun masyarakat Minang yang ada di berbagai penjuru dunia. Buktinya Ustaz, kemarin-kemarin ada masyarakat Minang dari Qatar, Kuwait, Amerika, kemudian Brunei dan lain-lain. Dan insya Allah dengan saling kerjasama antara masyarakat Minang yang berada di berbagai penjuru dunia ini, insya Allah akan menjadikan kajian online ini semakin syiar. Dan insya Allah tentunya Ustaz, acara ini kita adakan untuk menginfokan dan mensounding kepada masyarakat bahwa kita akan membangun sebuah surau di Sydney yang insya Allah nantinya akan menjadi tempat untuk mensyiarkan Islam bagi masyarakat Minang yang merupakan mayoritas Muslim yang ada di Australia. Seperti itu, Ustaz. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilakan kepada Ustaz Ilham Tasmi' untuk memberikan kepada kita bersama. Kepada Ustaz, falyatafaddal ilaihi mashkuran ma'jura.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن هو له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak serta ibu-ibu, saudara-saudariku yang ada di perantauan ataupun yang ada di tanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, sekitar beberapa pekan yang lampau, saya dihubungi oleh ibu kita, Ibu Nentis, yang sesungguhnya suami beliau pernah bertemu dengan kami di kampung halaman beliau waktu itu di Bukit Tinggi, dalam suasana duka ya, karena ada kerabat beliau meninggal dunia, dan diundang untuk bisa mengisi kajian bulan Ramadan secara online ya. Maka bagi saya pribadi tentu ini sebuah penghargaan. Alhamdulillah bisa ikut untuk berbagi ilmu di hadapan para tokoh, di hadapan para pakar, juga di hadapan orang-orang besar ya, yang alhamdulillah kiprahnya sudah tidak diragukan lagi untuk agama ini dan insya Allah untuk bangsa kita. Kemudian juga ditambah lagi dengan ada sahabat saya, Ustadz Fauzan Fratos, yang sama-sama dulu kuliah di Mesir ya, alhamdulillah. Yang juga nampak foto besarnya itu, alhamdulillah. Sehingga saya sangat senang sekali untuk bisa menyambut dakwah, bisa ikut berbagi ilmu di sini insya Allah. Perkenalkan dulu Bapak Ibu rahimakumullah, saya nama Ilham, orang tua saya laki-laki namanya Tasmi. Sehingga gelar orang tua ini semenjak di Mesir dibarengi dengan nama ya, Ilham Tasmi gitu ya. Jadi nama bapak sesungguhnya itu. Kemudian saya asli dari Parabe. Kemudian belajar dulu sama Ustadz Fauzan sama-sama di Mesir tahun 2000. S2 dilanjutkan di Sudan. Dan sekarang sedang penulisan disertasi sesungguhnya untuk S3 juga di Sudan. Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai dengan tema yang tadi pagi kalau tidak salah saya sampaikan kepada Bu Mentis, kita akan bahas terkait dengan menuju pribadi yang menang di penghujung bulan Ramadan. Suasana Ramadan kita sekarang berbeda dengan suasana Ramadan sebelumnya. Kalau di tanah air terasa sekali perbedaan itu. Karena biasanya kalau Ramadan di sini, apalagi kalau di kampung halaman, suara masjid, suara musalla itu saling bersautan satu dengan yang lainnya kalau sudah di bulan Ramadan. Anak-anak ngaji, orang tua tadarusan di pagi hari, tambah lagi kajian-kajian dan seterusnya. Akan tetapi suasana itu tidak sesemarak pada tahun-tahun sebelumnya untuk tahun sekarang. Tapi ala kulli hal semua ini tentu sudah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang hamba Allah yang saleh tidak boleh berputus asa dengan kondisi ini. Tetapi kita diajarkan untuk senantiasa bisa di balik kejadian yang kita hadapi mengambil hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita. Karena memang begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya, bagaimana kita bisa mengambil hikmah di balik semua kejadian yang kita temukan dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, bukan berarti walaupun suasana Ramadan ini berbeda dengan suasana Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, bukan berarti kita tidak bisa lupa untuk mengejar target yang Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sediakan di bulan Ramadan ini kepada kita. Bahkan saya pribadi membayangkan, menginginkan
bahwa Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi saya dibandingkan Ramadan-Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan harapan saya ini sama dengan harapan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku di mana saja kita berada. Kita mau Ramadan sekarang ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, dan mudah-mudahan tahun-tahun mendatang Allah Subhanahu wa taala senantiasa pertemukan kita kembali dengan Ramadan-Ramadan yang juga lebih baik insya-Allah dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita, ciptakan kita di antara salah satu dari sekian banyak hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tidak ada kata-kata bersedih, tidak ada kata-kata kita merasa rendah bahwa sesungguhnya kalian adalah umat-umat yang terbaik, umat-umat yang tertinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bahwa Islam ini Allah muliakan dibandingkan agama-agama lainnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ini juga kita sertakan dengan mampunya kita alhamdulillah menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun dengan suasana yang sedikit berbeda. Walaupun kita merasakan ada kekurangan, tapi pada prinsipnya secara pribadi, alhamdulillah, kita bisa menjalankan Ramadan ini insya Allah dengan baik. Adapun halangan, rintangan yang menghadapi kita, kita usahakan kita bisa menghadapinya dengan sebaik mungkin. Ini pun rahmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak sedikit saudara-saudara kita dalam suasana seperti sekarang ini, mungkin mereka tak bisa berpuasa Ramadan. Mungkin mereka sulit untuk berbuka puasa, mereka sulit untuk bersahur, dan mereka sulit untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak dengan kita. Makanya apa yang kita rasakan sekarang ini patut untuk senantiasa kita panjatkan rasa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita menjalankan puasa Ramadan ini tanpa dicampurkan dengan perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana mungkin ada di antara kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, tapi di waktu yang bersamaan dia masih sempatkan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tapi kita mudah-mudahan tidak. Karena tentu apalagi orang-orang yang cinta dengan kajian-kajian keislaman ini, tentu orang-orang yang punya komitmen dengan dirinya bahwa yang akan dia gapai hingga akhir hayatnya hanyalah kebaikan-kebaikan dan tak akan pernah mencampur adukan kebaikan-kebaikan itu dengan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka kalau seandainya itu ada pada kita, alhamdulillah kita bersyukur diciptakan oleh Allah sebagai seorang hamba yang bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik tanpa kita campurkan dengan perbuatan dosa, tanpa kita campurkan dengan perbuatan maksiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita nanti tatkala berada di penghujung Ramadan, masih lama ya, sisa 3 pekan lagi menuju Idul Fitri. Sesungguhnya nanti di akhir Ramadan itu akan ada 2 suasana dari hati seorang muslim. Suasana yang pertama itu adalah suasana dia bersedih. Suasana yang kedua adalah suasana di mana dia bergembira. 2 perasaan ini ya, nanti di penghujung Ramadan. Kita berharap ada di antara salah satu dari 2 suasana ini. Nanti insya Allah akan kita jabarkan dalam kajian ini insya Allah. Ada 2 bentuk suasana hati seorang muslim nanti di penghujung Ramadan. Yang pertama bahagia, yang kedua bersedih. Kenapa bisa seseorang di akhir Ramadan dia berbahagia?
Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena sesungguhnya dia belum merasakan betapa manisnya ibadah Ramadan itu menghampirinya. Dia belum merasakan bagaimana indahnya puasa Ramadan, bagaimana indahnya bertilawah di bulan Ramadan, bagaimana indahnya mengikuti kajian-kajian keislaman di bulan Ramadan, dan amal-amal baik lainnya. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, ibadah Ramadannya, dalam suasana-suasana sekarang ini, maka lumrah nanti di penghujung Ramadan suasana hatinya berbahagia, bergembira. Atau yang kedua, bisa jadi dia belum memperlakukan bulan Ramadan itu sebagaimana mestinya. Dan artinya tidak dia perlakukan Ramadan itu sebagaimana mestinya. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan setiap amalan itu bisa Allah lipat gandakan pahalanya 70 kali lipat, bahkan lebih di bulan Ramadan. Kalau kawanku mungkin tak terfikirkan untuk dia mengejar 70 kali lipat itu. Artinya dia belum menempatkan posisi dirinya untuk memperlakukan bulan Ramadan itu sebagaimana mestinya. Jadi pantas kalau Ramadan datang begitu, kemudian dia pergi juga begitu. Di saat orang berbuka, orang bahagia, dia biasa-biasa saja. Orang mengkhatamkan Al-Quran 2, 3, 4, 5 kali dalam sebulan, dia biasa-biasa saja. Maka lumrah di akhir Ramadan, dia termasuk orang-orang yang berbahagia suasana hatinya. Atau yang ketiga, bisa jadi kebaikan Ramadan itu belum dia raih. Orang kalau belum mendapatkan kebaikan yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini, tentu tak akan berpengaruh dengan suasana hatinya. Malah yang terjadi mungkin ya dia akan bersorak gembira, akan galak-galak saja, akan sanang-sanang saja dengan suasana seperti itu. Atau bisa jadi yang terakhir mungkin seseorang nanti di penghujung Ramadan itu berbahagia hatinya karena belum terbina dia dengan baik dengan hadirnya bulan Ramadan. Kalau kita ingat ya dalam kajian para ustadz kita, Syahrul Ramadan, Syahrul Tarbiyah. Bulan Ramadan, bulan Tarbiyah. Kalau orang fokuslah di bulan Ramadan ini beramal ibadah, nanti di luar Ramadan dia akan merasa kehilangan kalau apa yang dia lakukan selama ini tidak dia lakukan lagi di bulan Ramadan. Tapi kalau orang yang merasa tak terbina, tidak ada pembinaan itu untuk dirinya di bulan Ramadan, maka lumrah nanti di penghujung Ramadan dia akan biasa-biasa saja. Bahkan dia mungkin akan malah tersenyum, berbangga hati, berbahagia dengan kepergian Ramadan itu. Bapak Ibu rahmati oleh Allah, kalau seandainya ada seorang hamba seperti ini suasana hatinya, awak mungkin, masing-masing kita mungkin tidak hanya Ramadan ini ya, tapi Ramadan sebelumnya yang pernah kita lakukan, di akhir Ramadan itu kita bergembira dengan perginya Ramadan meninggalkan kita, maka tidak ada cara yang terbaik untuk dia lakukan kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan suatu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allahu afrahu bi taubati 'abdi. Allah itu sangat-sangat senang sekali dengan pertaubatan seorang hambanya. Allah sangat senang sekali dengan pertaubatan seorang hambanya dibanding dengan seseorang yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir, wa ma'ahu rahilatah, bersamanya ada kuda tunggangannya, lengkap membawa persiapan hidangan makanan dan minuman, kemudian tiba-tiba dia letih dan tertidur, tatkala dia terbangun, dia tak dapati lagi tunggangannya tersebut. Artinya tunggangannya pergi meninggalkannya bersama makanan dan minuman yang menjadi persiapan dirinya.
dalam perjalanan itu. Dia cari kemana-mana, sampai akhirnya dia letih mencari, dan kemudian dia beristirahat dan tertidur kembali. Tatkala dia terbangun, ternyata tunggangannya sudah berada di sampingnya. Kalau ada orang yang Sulaiman Iko, kondisinya pasti dia akan berbahagia dengannya. Pasti dia akan senang dengannya. Tetapi di sisi Allah, orang yang bertaubat karena kelalaiannya, lebih Allah bergembira, lebih Allah senang dibandingkan seorang hamba yang tadi kehilangan tunggangannya, kemudian tunggangan itu kembali hadir bersamanya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita berjumpa di penghujung Ramadan nanti, dari kini tentu sudah mulai kita persiapkan diri kita. Kira-kira apakah saya akan menjadi orang-orang yang berbahagia seperti ini? Oh, ternyata catatannya seseorang bergembira di penghujung Ramadan, di antara musababatnya tidak ada perkara-perkara yang baik yang dia tempuh di bulan Ramadan. Yang kedua, yaitu orang-orang yang bersedih hatinya di penghujung Ramadan. Bersedih hatinya di penghujung bulan Ramadan. Bersedih dia dengan Ramadan telah meninggalkannya. Maka kalau seandainya ada seorang hamba dengan suasana yang seperti ini, bisa jadi ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Pertama adalah, bisa jadi karena dia telah mendapatkan manisnya Ramadan itu. Dia telah mendapati bagaimana manisnya bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana pepatah orang Arab yang mengatakan, "Man lam yadhuq miraratal firaq, lam yadhuq halawatal liqa." Kata orang-orang Arab, siapa yang tidak merasakan pahitnya perpisahan, dia tidak merasakan manisnya perjumpaan. Orang kalau dia merasakan indah Ramadan itu, ini betul-betul tamu Allah yang agung, banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah sediakan, kemudian dia kerahkan semua potensi dirinya untuk menggapai nikmat yang Allah sediakan di Ramadan. Dipastikan nanti di akhir Ramadan, tatkala Ramadan itu akan meninggalkannya, dia akan bersedih. Suasana hatinya akan bersedih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam makanya mengingatkan kita, "Lau ya'lam al-ibad ma fi Ramadan, latamannat ummati sanata kulliha Ramadan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah hambaku mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan ini, apa yang ada di bulan Ramadan sekarang ini. Kalau tahulah seorang hamba apa yang Allah sediakan di Ramadan ini, maka umatku itu akan berangan-angan Ramadan ini sepanjang tahunnya adalah Ramadan. Kalaulah tahu seorang hamba apa yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini, maka hambaku akan berangan-angan sepanjang tahunnya adalah Ramadan. Makanya dicatat oleh para ulama hadis, Bapak Ibu mungkin sering mendengar ini, doa yang dilantunkan oleh Rasulullah dan para sahabat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan, ulama hadis menyebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam melafazkan doa ini sesaat setelah Ramadan meninggalkan beliau. Berarti 10 bulan menjelang Ramadan akan datang, Rasulullah sudah berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Seolah-olah Rasul SAW itu ingin sekali nyawa terpisah dari badan beliau, ruh terpisah dari jasad beliau, itu tatkala beliau telah melewati bulan Ramadan ini. Makanya benar kata Rasulullah SAW, lau ya'lam, ya, kalau seandainya seorang hamba tahulah apa yang Allah sediakan di Ramadan, dia akan berangan-angan semua sepanjang tahun ini adalah bulan Ramadan. Kalau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia telah merasakan betapa manisnya bulan Ramadan itu, maka besar kemungkinan di penghujung Ramadan nanti dia akan bersedih dengan suasana itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah,
seseorang yang bersedih dengan kepergian Ramadan atau tatkala dia berada di penghujung Ramadan disebabkan karena semua target yang dia usahakan di Ramadan dia capai dengan baik. Mungkin masing-masing kita ini kan punya target ini ya, bulan Ramadan sekarang misalkan target kita salat berjamaah 5 kali sekali semalam. Targetkan begitu selama 30 hari. Tilawah Al-Quran saya, kalau tahun kemarin saya khatamnya sekali, tahun kini Mbok khatam insya Allah 2 kali, 3 kali. Dan itu tercapai. Kalau selama ini mungkin saya memberikan takjil, buka puasa itu untuk 10 keluarga, insya Allah tahun ini, tahun kemarin 10, tahun ini saya targetkan 100 misalkan. Kalau saya target-target itu dia capai dengan baik di bulan Ramadan, dan sesungguhnya seorang hamba muslim dengan datangnya Ramadan, dia harusnya memang punya target-target itu. Dan target-target itu dia capai. Lumrah kalau di akhir Ramadan, dia bukannya bergembira, tapi dia bersedih. Dia mendambakan kembali bagaimana Ramadan itu segera hadir di hadapannya. Bapak Ibu rahimakumullah. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang hamba kalau seandainya nanti di penghujung Ramadan, suasana hatinya itu bersedih dengan kepergian bulan Ramadan. Ini kesedihan yang sungguh-sungguh ya, bukan kesedihan yang dibuat-buat, kesedihan yang sungguh-sungguh. Maka kalau ada seorang hamba yang dia bersedih di penghujung Ramadan, di saat Ramadan meninggalkannya, maka bersyukurlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya itulah saat di mana Allah telah tanamkan halawat al-iman di dalam hatinya. Sesungguhnya itulah saat di mana Allah Subhanahu wa taala telah sediakan nikmat manisnya iman di dalam hatinya. Saat dia tatkala meninggalkan kebaikan-kebaikan dan berharap kebaikan itu datang kembali menghampirinya, maka sesungguhnya itulah halawat al-iman, manisnya iman yang didapatkan oleh seorang hamba. Kalau itu yang kita dapatkan, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu, karena sesungguhnya tidak semua hamba bisa mendapatkan suasana yang seperti itu di penghujung Ramadan nanti. Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi perlu dicatat oleh kita semuanya, belum cukup rasanya kalau nanti di penghujung Ramadan awak tergolong semuanya ini menjadi orang-orang yang suasana hatinya sedih. Kalau saya tanya mungkin sesuatu Bapak Ramadan kemarin di 30 Ramadan sedih hatinya atau senang? Mungkin dengan kajian ini semua akan mengatakan sedih ya. Walaupun bagaimanapun suasana hati kita akan sedih. Dan insya Allah penghujung Ramadan ini suasana hati kita juga sedih insya Allah. Sebagai bentuk bahwa kita telah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Kalau seandainya suasana hati kita itu sedih di penghujung Ramadan nanti, dengan amal-amal yang kita usahakan sekarang ini, maka itu belum cukup bagi kita sesungguhnya. Jadi awak tidak boleh langsung merasa puas dengan kondisi itu. Kita tidak boleh merasa langsung puas, oh saya sedih, berarti saya orang-orang yang beruntung berarti. Gitu. Kita belum boleh puas dengan suasana itu. Masih ada beberapa hal lagi yang mesti menjadi catatan kita. Apa di antaranya catatan yang mesti kita gali? Yang pertama adalah, apakah nikmat kesedihan, mohon maaf, dengan beradanya kita di penghujung Ramadan tersebut sesuai dengan target yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dengan hadirnya bulan Ramadan ini. Contoh, dalam surah Al-Baqarah itu kan Allah berfirman targetnya dari kewajiban puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Kita gali kembali ini. Saya bersedih. Alhamdulillah saya mendapatkan manisnya iman. Saya bersyukur kepada Allah. Belum cukup rasanya sampai di situ. Masih ada bahasan lain. Apalagi, apakah betul-betul kita telah mendapatkan target yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini untuk setiap pribadi muslim? Target yang pertama itu nilai ketakwaan. Bagaimana cara
mengetahui terkait ketakwaan ini sesungguhnya kita mendapatinya. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, ada tanda-tandanya. Apa itu? Orang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia banyak melakukan amal ibadah. Dia banyak melakukan amal ibadah. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, dia banyak melakukan amal ibadah. Kemudian yang kedua, setiap apa yang dia usahakan, yang dia kerjakan, dia ingin yang dia usahakan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bernilai pahala si Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul SAW? Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya melalui sebiji kurma saja. Kalau bagi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, satu biji kurma dia mau sulap itu kurma itu menjadi pahala si Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau satu biji kurma itu disia-siakan. Dia mau satu biji kurma itu bernilai kebaikan di sisi Allah dan sekaligus menjadi pemberat timbangan kebaikan dia kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, ciri orang bertakwa itu adalah setiap amal yang dia lakukan, dia ingin amalan itu bernilai pahala si Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, dia gemar melakukan amal ibadah yang banyak. Kemudian ada lagi tanda yang kedua. Yang ketiga, di antara tanda orang-orang yang bertakwa adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan engkau orang-orang yang bertakwa adalah dia berusaha sempurna untuk melaksanakan segala kewajibannya. Apa saja kewajiban yang dia lakukan, dia ingin semua kewajiban itu dia lakukan sesempurna mungkin. Kata Rasul SAW, khairun nas idza amila amalan an yutqinahu. Kata Rasul SAW, sebaik-baik manusia adalah apabila dia melakukan suatu amalan, dia mengerjakan amalan itu dengan itqan, dengan sungguh-sungguh. Dan penjelasan hadis ini, itqan itu maknanya 3. Satu, dia punya persiapan sebelum melakukan aktivitas. Waktu dia melakukan aktivitas itu, dia sungguh-sungguh melakukannya. Selesai aktivitas, dia evaluasi aktivitasnya. Kalau ada orang yang dalam amalnya itu seperti ini, bersungguh-sungguh dia dalam setiap kewajiban yang dia lakukan, maka mudah-mudahan ciri ketakwaan itu sudah dia miliki. Target yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Ramadan ini adalah terampuninya dosa hamba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh sambil berharap ridha Allah, sambil berharap ampunan Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Rasul SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya pada tahun-tahun terdahulu. Jadi orang yang suasana hatinya bersedih tadi itu karena dia bisa menggapai semua target Ramadan dengan baik, dia bisa mendapatkan manisnya Ramadan, harus dia fahami dulu ketakwaan yang Allah janjikan di bulan Ramadan dia miliki atau tidak dengan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Kemudian dosa dia diampuni oleh Allah atau tidak. Tentu ya, dosa ini perkara diampuni atau tidak yang Maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah apa di antara ciri-ciri orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya? Yang pertama adalah dia mudah untuk menjalankan kebaikan. Dia mudah untuk menjalankan ketaatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah meletakkan ya beban yang ada di punggung awak tu, diangkatkan oleh Allah sehingga kita merasa ringan dengannya. Siapa itu?
orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan darinya dosa dan kesalahan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh sahabat beliau, "Wahai khalifah, saya ingin sekali melakukan kebaikan seperti orang-orang banyak itu. Kenapa mereka bisa, saya tidak bisa?" Ketika itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib menjawab dengan, "Sesungguhnya dosamu telah membelenggu lehermu. Dosamu telah membelenggu lehermu." Jadi kalau kita sekarang ini ya, tidak menunggu akhir Ramadan, sekarang saja, kalau ada kebaikan yang kita usahakan, tapi kok berat rasanya hati ini untuk melakukannya. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala ini dan isyarat-isyarat lainnya dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari kita ingat, jangan-jangan masih ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sehingga dosa-dosa itu akhirnya membelenggu kebaikan-kebaikan yang ingin kita usahakan untuk kita lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ciri orang yang terampuni dosanya itu adalah dia terdorong untuk melakukan kebaikan. Termotivasi dia untuk melakukan kebaikan. Artinya dia tidak menunggu orang lain, nampak orang lain melakukan kebaikan, ambo niolonyo, tidak begitu. Tapi langsung saja ada motivasi dia untuk melakukan kebaikan itu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka dimudahkan oleh Allah jalannya orang-orang yang dia berbagi itu. Pada waktu dia berbagi itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan untuknya jalannya. Dan maka jalan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ada seorang hamba muslim ya, seorang hamba muslim ini, dia mudah untuk melakukan kebaikan, maka sesungguhnya itu salah satu tanda di mana Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa dan kesalahannya. Kemudian yang ketiga, ada ciri yang ketiga ini, di mana seorang hamba ini terampuni dosanya adalah dia dicinta oleh orang lain. Banyak orang yang suka dengannya. Banyak orang yang cinta dengannya. Kalaupun berpisah, orang bersedih dengan perpisahan itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballah al-ibadah, nada Jibril." Faqala Allah Ta'ala li Jibril, "Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulan fa ahbibhu." Allah kata Rasul SAW memberikan gambaran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila telah cinta kepada seorang hamba, Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. "Ya Jibril, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan itu. Sungguhnya Allah cinta kepada si fulan itu, maka cintailah olehmu dia." Akhirnya Jibril menyeru kepada ahlus sama wal ard. Malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit dan penduduk bumi, mengatakan, "Innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh." Sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, hei seluruh makhluk, cintailah oleh kalian dia. Siapa yang Allah cintai? Tentu orang-orang yang tak bergelimang dosa dan maksiat. Mana mungkin orang yang bergelimang dosa dan maksiat dirinya, jiwanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala cinta. Yang Allah cinta sudah pasti orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang jiwanya bersih, salim, selamat dia dari dosa dan maksiat. Itulah orang-orang yang Allah cinta. Maka kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, serta merta makhluk-makhluk lainnya cinta kepadanya. Al-mu'min, kata Rasul SAW, ya'lafu wa yu'laf. Kata Rasul SAW, orang mukmin itu mudah akrab dan mudah diakrabi. Itu orang mukmin, Bapak Ibu rahimakumullah. Orang mukmin mudah akrab dan mudah untuk diakrabi. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang dia tidak mudah untuk akrab dan pula sulit untuk diakrabi. Dia tidak bisa akrab ke orang lain. Orang lain pun susah untuk mendekati dia. Maka kata Rasulullah, la khaira fi. Tidak ada kebaikan untuk orang yang seperti ini.
lanjutannya, ini jadi moto hidup kita ini ya, dan jadi moto hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Orang mukmin itu orang-orang yang dia beriman kepada Allah, tak bergelimang dosa dan maksiat, dia cirinya mudah akrab dan mudah untuk diakrabi. Maka Bapak Ibu rahmati oleh Allah, kalau seandainya 3 perkara ini kita miliki, 1, hati kita mantap untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, kita terdorong selalu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, kok saya rasanya akrab ya dengan orang banyak. Orang lain pun rasanya dengan saya akrab. Maka sesungguhnya, insya Allah, kita telah mendapatkan nikmat yang Allah sediakan dengan Ramadan ini. Di antara nikmatnya adalah Allah ampuni dosa seorang hamba. Di antaranya kan 2 ya, wasabi kan cuma 2 karena waktu kita terbatas. Yang pertama, ketakwaan, derajat ketakwaan dengan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Dan yang kedua, dosa terampuni. Dosa terampuni tadi itu dia ciri-cirinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seorang mengatakan, oke, semua itu rasanya ada pada diri saya. Ya, ciri-ciri ketakwaan yang Ustaz sampaikan itu ada tuh yang buat tuh. Ciri-ciri dosa terampuni itu ada pada saya tuh, semuanya itu. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang sekarang dia mengintrospeksi dengan kajian ini, ciri-ciri itu dia miliki. Apakah dia sudah boleh untuk merasa puas dengan itu semua? Jawabannya kembali belum. Jangan kita puas dulu dengan suasana seperti itu. Masih ada kebaikan-kebaikan yang lain yang harus kita usahakan. Apa itu? Yang pertama, miliki selalu sifat al-inkisar. Miliki selalu sifat al-inkisar. Apa itu al-inkisar? Inkisar itu adalah perasaan bahwa apa yang kita kerjakan ini belum ada nilainya. Yang awak karajokan kok belum ada nilainya. Itu namanya al-inkisar. Kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam. Kebaikan apa yang kira-kira yang tidak beliau kerjakan? Mulai itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kezaliman yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tetap membalasinya dengan kebaikan-kebaikan. Tapi doa Nabi Yusuf alaihissalam itu yang tercatat dalam Al-Quran Al-Karim ada tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan perjumpakan aku nanti dengan orang-orang soleh. Kesalehan apa yang rasanya lagi yang mau kita pertanyakan pada seorang hamba Allah, seorang Nabi Allah bernama Yusuf alaihissalam. Tapi itulah ya, inkisar tadi. Nabi Yusuf alaihissalam masih belum merasa bahwa apa yang dia usahakan itu telah bernilai banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah di tahun 10 Hijriyah. Sampai Rasulullah di Makkah, 90.000 kaum muslimin yang bersama Rasulullah mengikuti haji wada' Rasul SAW waktu itu dari Manidah menuju Makkah. Apa yang dilakukan Rasul SAW ketika itu? Beliau bersujud di tanah Makkah. Maka ketika itulah turun firman Allah. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan terbukanya negeri ini. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau menyaksikan wahai Muhammad manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah berikutnya, apakah Rasulullah diperintahkan oleh Allah bersorak gembiralah, lakukan pesta, bergembiralah, bersorak bergembira? Tidak, tapi apa yang Allah perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu.
Apa kata Allah? Maka bertasbihlah engkau memuji Allah, wastaghfiruhu, dan mintakanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini inkisar dari hamba Allah Habibullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Allah, sekira-kira memang agama Allah ini telah dimenangkan oleh Allah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam membalasinya dengan memuji Allah dan meminta ampunan Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Seolah-olah belum ada nilainya dengan apa yang beliau usahakan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang mulia, beliau pernah berujar, kalaulah satu helai rambutku ini menempel di punggung seorang hamba yang masuk syurga, betapa bahagianya hati ini. Sehelai rambut saya bisa menempel di punggung orang yang Allah pilih dia masuk syurga, betapa bahagianya hati ini. Sedangkan kita tahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang hamba Allah yang dijanjikan oleh Allah syurga, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu yang beliau ucapkan, seolah-olah ayat yang beliau kerajukan Assalamualaikum belum ada nilainya sama sekali. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Perjuangan apa kira-kira yang mau kita perdebatkan lagi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Rasanya tidak ada. Rasa tidak ada yang perlu kita bantah lagi, kita perdebatkan lagi. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah berujar, apa kata beliau? Kalau seandainya akhiratku nanti impas, dak di surga, dak di neraka, di tengah-tengah impas dia, ya, sudah membuat hatiku bahagia dengannya. Itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ada juga Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ini sahabat Rasulullah yang dikenal dia tegas, terutama dalam masalah perkara-perkara ibadah. Namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dan orangnya tegas ya dalam perkara ibadah, beliau mengatakan, kalaulah seandainya satu sujudku saja diterima oleh Allah, maka bagiku itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya ini. Satu sujudku saja diterima oleh Allah, itu lebih baik bagiku ketimbang dunia dan seisinya. Ada lagi Umar ibn Aziz. Seorang khalifah bernama Umar ibn Aziz, waktu beliau akan meninggal dunia, orang menginginkan beliau itu dimakamkan di sampingnya Umar ibn Khattab. Ya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab itu. Orang ingin Umar bin Abdul Aziz ini ikut dimakamkan di samping itu. Kemudian apa kata Umar ibn Aziz berujar? Kalau kebaikannya tak perlu lagi kita pertanyakan. Tapi beliau melafazkan dengan lisan beliau, apa kata beliau? Biarlah lebih baik saya untuk melakukan dosa besar selain syirik kepada Allah. Ya, ambo melakukan dosa kadang, tapi bukan syirik kepada Allah, ketimbang saya merasa pantas untuk dimakamkan di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita fahami beberapa bentuk ciri dari sifat inkisar yang dimiliki oleh Nabi Allah, dari Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian baginda Rasulullah, dan beberapa khalifah-khalifah setelah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bapak Ibu rahimakumullah, inkisar ini harus tetap kita miliki dalam diri kita. Awak belum merasa puas dengan apa yang kita miliki ini. Jadi puasnya itu kapan? Puasnya nanti di akhirat sana. Di akhirat, puasnya orang mukmin dengan kebaikan yang dilakukan, dia mendapati balasan itu nyata di hadapannya di akhirat. Tapi kalau masih balasannya berupa dunia, seorang mukmin belum bisa merasakan puas dengan perkara itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah kita berusaha untuk menjaga diri kita ini dari perkara-perkara yang akan menggugurkan pahala. Tadi inkisar ya, merasa belum puas dengan apa yang kita lakukan. Seolah belum ada nilainya. Kemudian yang kedua, berusaha keras kita bagaimana agar diri ini terjaga dari perkara-perkara yang menggugurkan pahala. Sayang nih, pahala lah dikumpulkan, karena kesalahan kita akhirnya malah berguguran pahala-pahala itu. Apa saja bentuknya perkara-perkara yang akan bisa menggugurkan pahala kita? Yang pertama itu adalah menjaga diri dari mudah untuk menghukumi orang lain. Jaga diri, jaga lisan, supaya tidak mudah menghukumi orang lain.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya." Apa kata Allah SWT? Siapa di antara orang yang mendahuluiku? Kemudian dia mengatakan, "Alla ughfir li fulan." Orang itu mengatakan bahwa aku tak akan mengampuni dosanya, faqad ghafartu li fulan wa ahbattu amala fulan. Maka ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan ampuni dosa si fulan yang dia tuduhkan itu, dan aku akan menggugurkan kebaikan pahala yang dia kerjakan. Ini fenomena tidak sedikit kita temukan sekarang, ini cukup banyak ya, di mana mudah sekali kadang-kadang dengan perkara-perkara yang tidak berat, seseorang mudah menghujarkan ujaran-ujaran yang seolah menghukumi orang itu berdosa, orang itu salah, ko bid'ah, ko sase, ko dinarako. Maka perkara-perkara ini harusnya bagi seorang mukmin, seorang muslim, dia mesti berhati-hati dengannya, dengan lisannya. Kalau terlalu mudah kita melafazkan kata-kata itu, khawatir awak mendahului Allah. Kalau kita mendahului Allah, pada sesungguhnya putusan itu milik Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan itulah saat di mana Allah menggugurkan pahala-pahala kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah menjauhkan angan-angan dalam diri. Ya, al-mannu, menyebut-nyebut kebaikan. Kurang-kurangi menyebut-nyebut kebaikan yang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kau perkara juga mudah untuk menghilangkan pahala kita. Apa itu? Menyebut-nyebut kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan pahala infakmu, sedekahmu dengan menyebut-nyebut pahala-pahala tersebut. Atau menyebut-nyebut kebaikan-kebaikanmu itu. Mohon maaf ya, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan itu. Jadi orang-orang yang gemar dia menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya, maka Allah juga akan mudahkan untuknya menggugurkan kebaikan-kebaikannya. Yang ketiga, perbuatan riya. Riya ya, perbuatan riya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Aku paling tidak suka untuk disekutukan." Jadi kalau ada seseorang melaksanakan amalan tapi dia sertakan yang lain dalam amalannya itu, maka aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya tersebut. Makanya benar kata Allah SWT itu dalam surat Al-Maidah ya, di mana Allah berfirman, "Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladziina kuntum taz'umun." Jadi kalau orang-orang yang gemar dia untuk riya, maka nanti Allah SWT akan biarkan orang-orang itu bersama dengan sekutunya. Di akhirat tinggal Allah tanya. Di saat Allah kumpulkan manusia seluruhnya di hadapannya, Allah tagih, "Aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun?" Mana dia sekutu-sekutu yang engkau ajak beribadah itu bersamamu itu? Mana dia? Hadirkan sekarang. Hadirkan sekarang. Semua berkata, "Wallahi ma kunna musyrikin." Semua berkata, "Ya Allah, demi Allah, kami tidak ada menyekutukan engkau ya Allah. Tidak pernah kami menyekutukan engkau." Kemudian Allah ingatkan lagi Rasulullah SAW, "Unzur kaifa kadabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Wahai Muhammad, lihat itu kaum umat itu bagaimana dia berdusta atas diri mereka. Bagaimana mereka menipu diri-diri mereka. Padahal memang di dunia dia telah mencarikan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan maksiat dan berkhalwat. Sesungguhnya orang-orang yang dia melakukan maksiat dan berkhalwat, Bapak Ibu rahimakumullah, dia melakukan amal kebaikan, di waktu yang bersamaan dia bermaksiat, dia berkhalwat, maka nanti dia di akhirat seperti keberadaan gunung Tihamah. Kebaikannya banyak, tapi tatkala kebaikan itu akan dia laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba gunung itu meleleh, hancur lebur dia. Disebabkan apa? Disebabkan karena khalwat yang dia lakukan. Khalwat ini berdua-dua dengan orang yang bukan menjadi yang tidak yang bukan mahram kita ya, yang bukan mahram kita. Nah, sekarang bentuknya mungkin dengan berbagai macam lah caranya. Ini mesti kita hindari dari diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah berlaku zalim kepada orang lain.
berlaku zalim kepada orang yang dia gemar berlaku zalim kepada orang lain, maka Allah mudah pula menggugurkan kebaikan-kebaikannya. Yang berikutnya bergunjing. Ya, bergunjing. Orang yang gemar bergunjing juga seperti itu. Allah mudah untuk menggugurkan kebaikan-kebaikannya. Pahala-pahalanya mudah Allah SWT gugurkan. Kemudian berikutnya adalah dia dengki, hasad, iri hati. Sama ya, hasad, dengki kepada orang lain. Sama. Hasad, dengki, iri hati kepada orang lain juga perkara yang akan mudah untuk menggugurkan kebaikan atau pahala seorang hamba. Kata Rasul SAW, iyakum wal hasad. Hati-hatilah kalian termasuk dengan perbuatan dengki. Kenapa demikian? Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Berhati-hatilah kalian dengan dengki. Karena sesungguhnya dengki itu bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api dengan mudah melahap kayu bakar. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT, itu ambo rasa cukup ya terkait dengan bagaimana cara seorang hamba agar terjauh dia dari perkara-perkara yang mudah untuk menggugurkan pahala-pahalanya. Dari tadi awal kita sebutkan, yang pertama itu semoga dia tidak mudah menghukumi orang lain berbuat salah. Yang kemudian yang kedua, dia tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, termasuk juga dia tidak dengki, iri hati kepada orang lain, kemudian tidak boleh ria, kemudian dia tidak boleh berkhalwat, bermaksiat, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-58. Apa kata Allah? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya dengan karunia Allah lah dan dengan rahmat Allah lah seseorang itu mestinya bergembira. Maka kalau dia bergembira tatkala dia mendapatkan karunia Allah, dia bergembira tatkala dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka sesungguhnya kata Allah itu jauh lebih baik bagi dia ketimbang apa yang selama ini dia kumpulkan. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah dia kajian menuju pribadi yang menang di penghujung Ramadan. Kita ingin nanti dari kajian yang kita sampaikan tadi, kita ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang menang dengan segala syarat-syarat yang mesti kita jaga tadi itu. Dan mudah-mudahan memang di penghujung Ramadan itu kita tergolong kepada orang-orang yang dia bersedih dengan Ramadan yang telah meninggalkannya. Bukan termasuk orang-orang yang senang dengan kepergian Ramadan. Maka bagaimana usaha itu atau perkara itu bisa kita dapatkan dari sekarang ini. Ini mumpung Ramadan tersisa dan Allah berikan kesehatan kepada kita, mari kita berburu kebaikan-kebaikan dengannya. Kalau kita belum punya target dengan Ramadan ini, sekarang buatkan target itu, catatkan target itu, tulis dia di handphone kita, tulis di kamar kita, tulis di dinding kita, ini target saya selama Ramadan ini. Dan mudah-mudahan target itu semua Allah mudahkan jalan kita untuk menggapainya, sehingga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan gelar ketakwaannya di penghujung Ramadan dan tergolong kepada orang-orang yang Allah SWT ampuni dosanya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup kajian kita, Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi dalam lain kesempatan. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, jazakallahu khairan kita ucapkan Ustaz Dr. Ilham Tasmi yang sudah memberikan dan menyampaikan tausiah yang luar biasa bagi kita semua pada kesempatan kali ini. Bagaimana cara kita agar menyambut bulan suci Ramadan, kemudian bagaimana kita bersedih ketika bulan Ramadan akan meninggalkan kita, dan semua amal-amal soleh yang dapat kita lakukan di bulan suci yang penuh keberkahan ini insyaAllah. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah bergabung bersama kita 60 participants yang berasal dari berbagai negara.
mulai dari Australia, kemudian Indonesia, tadi ada dari Tunisia, dan banyak lagi saudara-saudara kita yang berasal dari daerah atau negara di penjuru bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Khudri dari Kamang, dari Agam Sumatera Barat. Kemudian yang kedua dari Bapak Nofri Latif selaku Ketua Surau Sydney. Mungkin kita persilakan dulu kepada Bapak Khudri untuk bertanya kepada Ustaz. Silakan di-unmute Bapak Khudri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khudri. Saya selaku Wali Nagari juga di Nagari Kamang Hilya, Kecamatan Kamangage, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Jadi mungkin singkat saja kepada Ustadz. Ini kan kita masa pandemik corona ini, Ustadz. Ini kan banyak bantuan-bantuan yang datang ke masyarakat kita di Nagari. Jadi yang sering mengganjal di saya adalah ketika kita menyerahkan bantuan itu kan sering disuruh ambil fotonya, kemudian juga diupload di media sosial dan segala macam. Nah, ini apakah yang kita laksanakan ini nanti juga akan gugur pahalanya, atau ini juga akan menjadi sia-sia kita melaksanakan? Karena sebenarnya saya juga tidak terlalu suka dengan hal-hal seperti itu, tetapi ketika kita tidak melaksanakan itu, kita tidak mengupload di media sosial, masyarakat juga tidak tahu kalau seandainya bantuan ini sudah kita serahkan. Barangkali itu saja Ustadz, ini jadi beban bagi kami di pemerintah. Barangkali itu saja. Terima kasih atas jawaban Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khudri yang live dari Kamang atau dari Agam Sumatera Barat. Silahkan Ustaz untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Khudri terkait dengan pertanyaan beliau yang baik sekali. Sesungguhnya keikhlasan seorang hamba tidak bisa dihukumi dari zahir amalan yang dia lakukan. Ini pendapat para ulama banyak ya, salah satunya Imam Ghazali juga mengatakan hal yang demikian. Amal zahir tidak bisa dihukumi perkara itu menjadi ikhlas atau tidak ikhlas. Maka Fudail Ibn Iyad bahkan mengatakan kalau seandainya seseorang melakukan amalan dan amalan itu dia inginkan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka istiqamah terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Termasuk tadi perkara kalau kita menerima bantuan, kemudian bantuan itu kita ambil dokumentasinya, termasuk untuk diberitahukan kepada orang-orang lain. Maka sesungguhnya hakikatnya perkara ria atau tidaknya bukan pada perkara kameranya itu. Jadi kalau kamera nih, saya sekarang live ini, dilihat oleh banyak orang. Jadi tidak bisa kan bapak-bapak yang ada di Australia, yang ada di Pekanbaru, yang ada di Jakarta ataupun di mana saja menghukumi Ustadz nih ria keluar di TV gitu. Kan tidak bisa kita hukumi dengan ini. Karena yang tahu tentang niat seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau berhadapan dengan perkara baik, perkara yang baik, ketika itu ragu kita mau melakukan, saya lakukan atau tidak, saya lakukan tidak, maka lakukan terus. Apalagi kalau seandainya kita dokumentasi itu, kemudian kita sampaikan ke orang lain, mudah-mudahan harapan kita tergetak juga hati orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang banyak itu. Jadi kita tak bisa menghukumi amal zahir seorang hamba dia ria atau tidak. Jadi kalau ini yang jadi patokan kita, nanti khawatirnya orang tak mau azan di masjid ya. Karena azan itu kan dikumandangkan, orang lihat, akhirnya dia tak mau azan, dia tak mau jadi imam. Karena itu perbuatan zahir juga nampak oleh semua orang. Lantas apa yang mesti dilakukan? Dengan amalan-amalan zahir itu tetap saya kerjakan. Tapi tetap kita jaga hati kita, mudah-mudahan Allah catat apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah sisinya, insyaallah. Mainnya main di hati. Begitu Ustaz jawabannya. Terima kasih. Masya Allah. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Jadi untuk masalah ria atau tidak itu tergantung hati kita masing-masing ya Ustaz ya.
Dan juga dari Al-Baqarah Allah juga mengatakan amwalahum bilaili wan nahari sirran wa alaniyah. Betul ya Ustaz? Ada orang berinfak sembunyi-sembunyi, ada juga yang terang-terangan. Ya, sembunyi-sembunyi mungkin untuk menjaga hatinya, tapi terang-terangan untuk memotivasi orang atau mengajak orang lain juga membantu agar ikut bersedekah bersama-sama. Betul ya Ustaz ya? Sepertinya Ustaznya di mute. Iya, begitu. Terima kasih kepada Bapak siapa namanya tadi, Bapak Khudri dari Kamang, dari Agam Sumatera Barat, dan Ustadz telah menjawabnya. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Nofri selaku Ketua Soro Sydney, Ustadz. Nah, beliau bertanya, jika semua dosa-dosa kita sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita mendapat nikmatnya bulan Ramadan, apakah Allah mengetahui bahwa betapa besar dosa kita sebagai manusia biasa, atau Allah Maha Penyayang yang ingin kita masuk surga semuanya? Nah, kemudian apa kiat-kiat yang mesti kita lakukan untuk menghindari diri kita dari menghukumi orang lain, kemudian ria, menyebut kebaikan, dan bergunjing? Seperti itu, Ustaz. Oke. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih Pak Nofri Latif atas pertanyaannya. Ini Pak Nofri yang, oh ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaannya, jikalau seandainya seseorang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya, maka insya Allah ciri-ciri yang kita sebutkan tadi itu hadir dalam dirinya. Insya Allah hadir dalam dirinya. Ini buat orang Muslim ya, bukan buat orang kafir ya. Buat orang Muslim. Ciri-ciri itu Allah perlihatkan dalam kehidupan dunianya. Insya Allah seperti itu. Kemudian bagaimana agar bisa kita melatih diri kita agar senantiasa terjauh dari perkara mudah menyalahkan orang lain, tidak ria, kemudian tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya itu. Di antaranya adalah sering-sering kita mentelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-sering membaca ayat-ayat Allah, mentelaahnya, mengkajinya, mengkhatamkannya, membahas tafsirannya, dan seterusnya. Termasuk juga dengan sunnah-sunnah Rasul SAW. Di samping itu, kita mengkaji sejarah Rasulullah dan para sahabatnya yang mulia. Banyak sekali itu kalau kita kaji sejarah Rasulullah dan para sahabat, kita akan dapatkan inspirasi-inspirasi yang terkait dengan perkara-perkara yang kita khawatirkan dia hadir dalam diri kita itu. Kemudian samping itu jangan lupa bermusahabah dengan orang baik. Bertemanlah kita dengan orang-orang baik. Kita cari orang-orang saleh sebagai saudara kita, sahabat kita. Sehingga tatkala kita mungkin khilaf, kita mungkin lupa, kita mungkin alfa, orang saleh ini bisa mengingatkan kita. Jangan bermusahabah dengan orang-orang yang gemar melakukan perbuatan maksiat dan dosa, karena kita khawatir malah kita akan bersamanya. Bermusahabahlah dengan orang-orang atau hamba-hamba Allah yang saleh. Itu rasanya cukup triknya. Bagaimana kebaikan-kebaikan keburukan-keburukan itu bisa terhindar dalam diri kita. Tadi itulah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian mengkaji sunnah Rasul SAW, kemudian mengkaji sirah Rasulullah dan para sahabatnya, dan tidak lupa kita untuk bermusahabah, bersahabat dengan orang-orang saleh. Ini yang ada di dalam ini semuanya adalah orang-orang saleh. Ini insya Allah ini teman-teman yang baik buat kita. Dan saya yakin nih, Bapak Ibu rahimakumullah, di saat kondisi kita seperti apapun, beliau-beliau ini insya Allah akan hadir bersama kita ini, mengisi ruang-ruang hati kita supaya kita tak bersedih insya Allah. Dan beliau ini kita yakin bukan orang-orang yang merupakan saudara-saudara kita ya. Kita kenalnya baru tatkala mungkin kita baru berada di Australia, kita ditemukan oleh Allah SWT. Tapi rasanya keakraban itu Allah hadirkan bersama kita. Mudah-mudahan itu di antara nikmat yang Allah telah hadirkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawabannya. Terima kasih. Ya, mungkin Ustaz, pertanyaan pertama tadi adalah kita tahu bahwa pada saat kita mendapatkan nikmatnya bulan Ramadan, semua kesalahan kita di tahun-tahun sebelumnya diampuni. Kemudian juga kita tahu bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Akibatnya berpikir, wah ternyata kita ini sebagai manusia biasa, betapa banyak dosa kita. Sehingga Allah memberi ampunan itu berlipat-lipat ganda. Yang pertama, itu asumsinya. Yang kedua, atau Allah pengen semuanya kita ini masuk surga, siapapun. Jadi mungkin itu yang jadi pertanyaan yang pertama tadi, Ustaz.
apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah putuskan, sesungguhnya di balik itu semua ada disediakan kebaikan-kebaikan. Bahkan termasuk perkara yang menurut mata dan hati kita, pikiran kita tak baik, ya, menurut mata, hati dan pikiran kita tak baik, sesungguhnya itu pun kebaikan yang Allah sediakan bagi kita. Kita tidak boleh mengatakan bahwa dosa itu selamanya buruk. Dalam hadis itu ada itu ya. Kalaulah seandainya ada seorang hamba dia tidak berdosa, ya, kemudian maka Allah akan gantikan, dicari orang-orang yang dia melakukan kesalahan. Tapi orang yang melakukan kesalahan itu terkala melakukan kesalahan itu dia bersegera meminta ampunan kepada Allah. Maka itu yang Allah pilih untuk diterima amal-amal kebaikannya. Artinya kalau dengan kaji riwayat ini termasuk juga surat Ali Imran ada bahasan seperti itu, ya. Orang-orang yang dia melakukan kesalahan, kemudian dia segera meminta ampun kepada Allah SWT, maka sungguhnya itu menjadi isyarat bagi kita, ternyata di balik dosa pun ada kebaikan yang Allah sediakan kepada hamba. Di balik dosa ada yang kebaikan yang Allah sediakan kepada hamba. Jadi kalau ada misalkan sekarang kejadiannya, ada orang yang melakukan perbuatan dosa, ada orang melakukan maksiat, ada orang melakukan kebaikan-kebaikan, maka yakinlah bahwa semua itu keputusan Allah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, maka Allah jadikan orang-orang yang bermaksiat, berbuat dosa ini, itu jadi cerminan diri dia. Bagaimana agar dia tak terjatuh pada kondisi seperti itu. Makanya bagi kita orang-orang yang bermadhabkan ahlu sunnah wal jamaah, ya, kita diajarkan pemahaman ridha'u bil qada wal akhdhu bil asbab. Kita ridha dengan segala keputusan yang Allah tetapkan kepada kita, tapi di waktu yang bersamaan kita mengambil musabbabat, artinya kita berikhtiar untuk mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun secara pribadi tidak bisa meyakini apakah dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak. Tapi kita punya pengharapan besar, ya. Kita punya harapan, punya keinginan, dan itu kita buktikan dengan amal saleh kita. Bagaimana akhir hayat saya ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sudah tak ada lagi dosanya, sehingga kelak di akhirat kita digabungkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, orang-orang yang jujur dan orang-orang saleh di sisinya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jadi dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan kita ridha dengan segala bentuk keputusan Allah, tapi di waktu yang bersamaan kita diajarkan untuk berikhtiar, ya, selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Adapun mungkin hal-hal yang dirasa tidak baik kita temukan dalam diri kita, itu menurut pikiran kita tidak baik. Tapi sesungguhnya tidak baik di mata manusia, di mata Allah sesungguhnya itu baik buat manusia. Makanya Allah puji orang-orang yang dia bisa mengambil hikmah di balik segala kejadian yang dia temukan dalam diri dia. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang berbuat dosa 20 tahun yang lalu. Di saat usia dia 50 tahun bertemu dia dengan seseorang baru tersadar dia. Sadar dia. Maka sesungguhnya itulah waktu di mana dia sedang mendapatkan kebaikan yang luar biasa sisi Allah. Kapan itu? Di usia 50 tahun dia itu. Pada 20 tahun dia melakukan dosa dan maksiat. Maka insya Allah kalau seandainya dia istiqamah sampai akhir hayatnya di usia 50 tahun itu dia melakukan kebaikan, wafat dia usia 51 tahun, maka insya Allah 1 tahun itulah waktu di mana Allah menggugurkan dosa dia selama 20 tahun ini. Jadi perkara diampuni dosa, kemudian diberikan pahala, ini bukan perkara yang bisa kita pastikan, putuskan seperti itu. Semuanya atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan cocok dengan apa yang dipertanyakan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Nofri dan Ustaz untuk menjawabnya. Alhamdulillah saat ini sudah bergabung bersama kita 59 partisipan dari berbagai wilayah dan berbagai negara. Setelah ini insya Allah akan kita laksanakan silaturahim atau diskusi bersama Minang ataupun masyarakat Minang dari berbagai penjuru dunia yang insya Allah setiap harinya sangat respon dari masyarakat Minang. Kita akan berdiskusi dan bersilaturahim tentang bermacam-macam topik seperti itu. Baik, mungkin terakhir ya pertanyaan sedikit Ustadz dari Bapak Yusuf Rizal selaku Ketua Minang Sayu Sydney.
apakah boleh zakat untuk COVID-19? Seperti itu, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Langsung saja. Zakat itu diberikan kepada individu. Kalau COVID-19 maksudnya diberikan kepada person orang, ya boleh. Jadi misalkan kalau kita di Sumatera Barat ini kan banyak sekali orang terdampak secara ekonomi karena wabah corona. Boleh diberikan kepada mereka. Dan mereka insya Allah tergolong di antara salah satu di antara 8 asnaf yang dia berhak untuk menerima zakat tersebut. Jadi kita yakini bahwa zakat itu diberikan kepada person, ya, diberikan kepada person, kepada individu, kepada pribadi. Boleh kita titipkan melalui ACT insya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, singkat, padat, dan jelas ya Ustaz ya. Jazakallah khairan. Baik, Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah telah kita laksanakan kajian online yang telah diisi dan dipaparkan oleh Ustaz Dr. Ilham Tasmi LCMA langsung dari Parabi ya Ustaz ya? Dari Jambu Air. Oh, Jambu Air, Masya Allah. Ya, semoga dengan kajian dan muhadarah yang beliau sampaikan tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, dan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke sesi silaturahmi tokoh dan masyarakat Minang yang ada di berbagai belahan penjuru bumi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini telah bergabung bersama kita banyak khususnya dari orang-orang Sydney, orang-orang Minang yang ada di Sydney. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena puluhan ya jumlahnya. Kemudian dari Minang dia di Melbourne, tadi ada Bapak Muhammad Abduh selaku Presiden Minang Sayo Melbourne. Kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Muhammad Abduh, tetangganya Sydney. Melbourne tetangganya Sydney betul ya Pak ya? Atau jauh? Saya kurang tahu juga. Ya, kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Abduh selaku Presiden Minang Sayo di Melbourne. Mungkin kita minta sedikit inspiring speech atau patah dua patah kata dari Bapak Muhammad Abduh. Kepada Bapak Abduh kita persilakan. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kok aku agak terkaji kalau mesti ngomong. Tapi yang paling penting kok ambo malam kedua ikut kegiatan dialog, pengajian interaktif dan dialog interaktif lah ya, pengajian online dan dialog interaktif antara awak sama awak. Rasanya dengan keberadaan media serupa itu, terima kasih kok udah bapak-bapak dalam inisiatifnya Minang Sayo Sydney, Surau Minang Sydney. Sudah itu ada apa lagi? Ada beberapa termasuk terutama MDN, ada Pak Bermalis, dan di Siko sangat banyak Abo Calia Kanda-Kanda, ada Pak Fasli Jalal juga, ada Prof Ismet Manani udah, dan udah Rizal kok ya lalan semua. Ada Pak Jurnalis Udin juga. Maaf Iko enggak disebut satu persatu supaya kalau disebut Cece disangku absen kuliah lo Iko. Jadi untuk malamku mungkin alun banyak yang bisa mau sampaikan, tapi secara pribadi dengan keberadaan media serupa itu rasanya dunia itulah borderless. Satu, terus yang kedua, walaupun ada COVID, ternyata COVID itu punya hikmah yang luar biasa. Kalau seandainya COVID itu tidak ada, barangkali kegiatan serupa itu tidak akan pernah lakukan. Awalnya sibuk justru awak masing-masing. Nah kini dengan di balik musibah serupa itu, kini silaturahim awak malah dunia lagi, tidak hanya lokal selingkungan awak. Kini ambo jodoh Rizal nampak dari Rizal senyum dari situ. Jadi ladah kek senagari. Barangkali